Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua dan pimpinan komisi dan anggota, para menteri dan jajarannya. Tadi semua banyak mengatakan terkait dengan tiket. Saya mencoba mengumpulkan seharian kemarin data tiket. Ini nanti saya bacakan ya Pak. Menunjukkan bahwa diskon tiket 6-14% itu belum terbukti. Saya mengambil uji petik dari jurusan Jakarta-Surabaya. Mengambil data dari websitenya Traveloka, websitenya Garuda, kemudian juga tiket.com, kemudian Tokopedia, juga websitenya Citylink dan websitenya Lion. Saya mencoba mengkomparasi harga tiket sebelum berlakunya diskon dan ketika berlakunya diskon. Kalau tadi disampaikan bahwa diskon berlaku mulai 24 Maret sampai 7 April. Saya mendapatkan temuan mengambil contoh harga tiket sebelum masa diskon. Tanggal 21 Maret. Itu untuk Garuda jam 6.50. Jurusan Jakarta-Surabaya harganya 1.549.000. Ketika di masa diskon, saya ngambil tanggal 27 Maret 27 Maret, berarti sudah masuk rentang 24 sampai 7 April. Itu harganya 1.500.3.866. Ini kalau makanya tadi kan Pak Ketua menyampaikan ini sebenarnya prosentasenya dari harga yang standar ataukah setelah terjadi fluktuasi. Nah ini kan jadi tidak jelas. Sehingga kalau dihitung itu bukan minimal 6%. Sementara Menteri Keuangan sudah memberikan potongan PPN 6%. Itu contoh Garuda. Tetapi ada juga yang di data itu datanya Traveloka, datanya website Garuda itu 14% diskonnya. Tetapi untuk Citylink ini nanti mungkin datanya bisa ini ya Pak ya, saya bisa nunjukkan data yang temuan saya, nanti bisa dicek. dicek. Citylink malah diskonnya itu hanya 3%. Nah, 3% dengan saya menghitung berlaku pada tanggal 27 Maret dibandingkan dengan harga 21 Maret. Nah, makanya kenapa kemudian harga itu dikatakan diskon itu dari mana dulu gitu. Tapi kalau kemudian dia membandingkannya dari harga pra diskon itu hanya 3%. Nah, kemudian ada lagi Lion itu malah tertulis harga promo sold out. Jadi habis. Nah, kenapa harga promo bisa habis? Apakah kemudian setiap maskapai itu memiliki kuota? Nah ini kan menjadi membingungkan juga Pak. Makanya kenapa kemudian rilis harga tiket itu mestinya harus kalau bisa ada 2. Ini harga diskonnya, harga ini kemudian ada tulisannya diskon. Kemudian yang harga yang yang nggak diskon itu yang mana, sehingga kemudian masyarakat tahu. Karena tadi Pak Menteri menyampaikan bahwa diskon harga tiket ini kan kebijakan pemerintah dan menjadi perhatiannya Pak Presiden. Oleh karena itu ini perlu pengawasan. Nah terkait dengan temuan-temuan seperti ini sesungguhnya yang mengawasi kontrolnya di mana? Di kementerian seperti itu. Agar memastikan maskapai ini benar-benar melakukan. Contoh lagi misalkan Lion. Ini mungkin di Lion ada ya. Untuk pesawat maskapai 0330 tanggal 21 Maret harganya 929, tanggal 27 Maret harganya 1.165.000, jadi tambah naik Pak. Jadi ketika diberlakukannya diskon ini malah naik gitu. Nah ini tadi yang saya kira tadi Bapak-Bapak juga udah nyampaikan, cuman ini saya punya data komparasinya, nanti mohon dicek lagi Pak. Jangan sampai ini memang seperti ini. Saya masih Jakarta Surabaya Pak, belum lagi nanti Jakarta ke Kalimantan, kemudian ke Medan, ke
Ini kita belum mengambil data itu secara keseluruhan. Kemudian untuk kereta api relatif secara diskon ini sudah relatif tidak begitu anomali ya. Hanya saja untuk arus balik tanggal 3 sampai 8 April dari websitenya KAI itu tiket sudah habis. Jadi ketika diskon itu diberlakukan, ternyata masyarakat sulit untuk mendapatkan, begitu. Ini saya kira bisa menjadi evaluasi apakah kemudian rentang diskon ini bisa ditarik atau informasi yang disampaikan tidak terlalu mepet, Pak. Kemarin yang disampaikan oleh Pak Menteri, koordinator itu kan di awal bulan Maret, sementara pemudik itu nyari tiket itu biasanya sudah 2 bulan sebelumnya. Gitu, itu mungkin data-data yang saya sampaikan itu terkait dengan tiket. Kemudian yang kedua terkait dengan jalan, dipastikan tidak ada jalan berlubang, jalan bergelombang, kemudian tidak ada pekerjaan selama masa mudik. Dan kemarin saya datang ke Balai Besar Pelaksana Jalan Tol yang ada di Jawa Bali, Pak, yang ada di Surabaya, ini menjamin tidak ada, termasuk jalan nasional non-tol. Nah ini apakah Pak Menteri bisa menjamin, memastikan pada kesempatan kali ini seluruh jalan nasional di Indonesia, baik itu yang tol maupun yang non-tol, sebelum H-10 itu semuanya sudah tidak ada yang lubang atau yang bergelombang dan membahayakan. Nah ini harus dipastikan. Kemudian yang terakhir terkait dengan diskon jalan tol, tadi ada 17 ruas jalan tol. Itu Jawa Timur nggak ada, Pak. Pertanyaan saya, ini saya orang Jawa Timur, wong Jawa Timur itu salah opo gak dikai diskon. Jadi nggak ada. Jadi yang dapat itu Jawa Tengah ke barat sini, Pak. Jawa Timur nggak ada. Sementara tadi disampaikan bahwa dari 140 juta tadi yang menggunakan angkutan umum 42 juta, berarti ada sekitar 80, tadi Pak Ketua sudah menghitung, yang menggunakan kendaraan pribadi, berarti kan banyak yang menggunakan tol. Nah kenapa kemudian Jawa Timur gak dikai diskon? Lagi salah yang Jawa Timur itu opo? Nah itu masalahnya seperti itu. Mungkin 3 hal itu Pak Ketua, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.